Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini, Bu Ilma akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ya, dapat kalian lihat di sini ada berbagai gambar, ada orang Bali, ada orang Jawa, ada berbagai macam keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini Indonesia. Ada yang sudah tahu apa itu Indonesia? Ya, Indonesia adalah negara yang kita tempati saat ini. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari perairan dan juga banyak pulau-pulau di atasnya. Nah, banyaknya lautan dan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini menjadikan kita yang hidup itu bermacam-macam atau yang kita sebut sebagai keanekaragaman. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah keragaman SARA. Ada yang sudah tahu apa itu keragaman SARA? Keanekaragaman yang kita sebut SARA terdiri dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya perbedaan SARA di Indonesia itu berpotensi terjadinya konflik atau permasalahan. Karena ketika banyak hal yang berbeda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, otomatis kan tidak bisa satu tujuan, tidak bisa satu jalan. Pasti di tengah jalan akan terjadi konflik atau permasalahan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas bagaimana cara kita mencegah terjadinya konflik. Ayo, bagaimana cara kita mencegah terjadinya konflik? Ada berbagai cara untuk mengatasi konflik, ya. Yang pertama yaitu ada 3 cara. Cara preventif, cara represif, cara kuratif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu cara preventif, di mana mencegah terjadinya masalah sebelum masalah itu terjadi. Jadi kita antisipasi dulu, sebelum ada masalah kita sudah mencegahnya dulu. Ya, kita antisipasi. Dengan caranya bagaimana? Nah, kita sering-sering kerjasama, menolong teman yang sedang kesulitan, kesusahan, itu bisa disebut sebagai kerjasama. Kemudian toleransi, kita bisa melakukan toleransi antar agama. Misal kita beragama Islam, kemudian tetangga kita atau saudara kita beragama lain, otomatis kita harus memberikan toleransi terhadap agama lain. Yang berikutnya ada cara represif atau mengatasi masalah saat atau setelah masalah itu terjadi. Nah, Bu Ilma pada saat ini memberikan contoh yang sudah sering terjadi. Misalkan saja pada masa pandemi seperti ini, kalian disuruh untuk di rumah, ya, untuk tidak banyak bepergian. Tapi setiap malam biasanya kalian nongkrong di pinggir jalan. Nah, itu sudah sangat menyalahi aturan. Dan caranya bagaimana? Nah, kalian juga sering kan sekarang melihat ada pihak berwajib seperti Bapak Polisi, Satpol PP melakukan penangkapan atau pembubaran paksa. Nah, cara pihak berwajib ini seperti Pak Polisi dan Satpol PP itu menggunakan cara represif, yaitu penangkapan atau pembubaran secara paksa. Kemudian yang berikutnya ada cara kuratif. Cara kuratif itu yang bagaimana? Cara kuratif itu upaya tindak lanjut akibat masalah yang terjadi. Tujuannya untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, seperti pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama. Nah, di sini Bu Ilma mengambil contoh yang tidak jauh. Misalkan saja antara sekolah A dengan sekolah B terjadi tawuran antar pelajar. Ini contoh yang tidak baik ya. Kemudian mereka melakukan tawuran
sehingga terjadi banyak korban, entah itu dari siswa-siswinya, bahkan ada orang-orang yang tidak tahu tapi juga ikut terluka dalam kejadian tawuran tersebut. Kemudian pihak berwajib menemukan beberapa siswa-siswi yang menjadi provokator atau sebagai orang yang melakukan tawuran itu dipanggil dan kemudian diajak ke kantor polisi. Nah, kemudian polisi itu melakukan perdamaian. Ya, melakukan perdamaian. Di sini dapat kita sebut sebagai cara kuratif atau upaya tindak lanjut akibat masalah yang terjadi. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah tapi masalahnya sudah terjadi atau wes kadung kayak gitu ya. Baik, yang kita lanjutkan lagi ya. Kemudian ada metode pemecahan masalah, di mana ada 6 metode untuk pemecahan masalah. Usahakan kalian bisa menghafal, memahami apa itu metode-metode ini ya. Yang pertama yaitu metode kompetisi, yang kedua ada metode menghindari, yang ketiga metode akomodasi, dan keempat metode kompromi, metode kolaborasi, dan yang terakhir metode pengurangan konflik. Yang pertama yaitu metode kompetisi atau pemecahan masalah menggunakan teknik persaingan. Di sini Bu Ilma mengambil contoh ketika kamu dengan teman sebangkumu mempunyai permasalahan atau konflik. Nah, cara menyelesaikannya dengan cara persaingan atau perlombaan. Nah, persaingannya yang positif, gini caranya. Misalkan di antara kedua kalian bersepakat untuk persaingan itu secara positif, kalian berdua bersepakat untuk memenangkan salah satu kompetisi. Siapa yang mempunyai nilai ulangan paling tinggi, dia adalah seorang pemenangnya. Itu merupakan teknik persaingan, yaitu menyelesaikan masalah dengan memberikan salah satu menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua ada metode menghindari, yaitu permasalahan dengan cara salah satu pihak yang berselisih untuk menghindari sebuah konflik. Ya, jadi di antara yang berkonflik itu harus ada salah satu yang menghindar atau mengalah untuk pemecahan masalah konflik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode akomodasi atau pemecahan masalah dengan menciptakan kondisi damai secara sementara. Ya, dapat kalian garis bawahi ketika metode akomodasi itu menciptakan kondisi damai tapi hanya untuk sementara. Misalkan saja yang berkonflik adalah suku Dayak dan suku Madura. Nah, ketika mereka berdua berkonflik, otomatis akan mengakibatkan banyak rumah-rumah atau lingkungan mereka menjadi lingkungan yang tidak nyaman untuk ditempati. Nah, dari kedua konflik itu ada salah satu atau ada selain suku Dayak dan suku Madura memberikan solusi dengan berdamai untuk sementara. Caranya bagaimana? Caranya itu misalkan menyediakan tempat pengungsian agar mereka bisa berdamai dengan aman, tapi hanya sementara karena pengungsian. Karena ketika mereka sudah damai dan lingkungan mereka sudah aman, mereka bisa kembali lagi ke lingkungan dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian yang keempat yaitu metode kompromi, yaitu pemecahan masalah dengan cara melakukan perundingan damai. Nah, Bu Ilma di sini mengambil contoh yang sering terjadi di lingkungan kita saja. Misalkan ada dua belah pihak yang sedang berkendara. Kemudian mereka itu berserempet atau terjadi kecelakaan yang tidak mengakibatkan luka yang begitu parah. Nah, hanya tersenggol biasa. Tuh, tidak terjadi luka yang parah. Kemudian mereka berunding, saling memaafkan, saling mengalah, saling legowo. Nah, akhirnya tercipta apa? Tercipta sebuah perdamaian dan tidak ada terjadi konflik lagi. Itu perundingan kemudian menciptakan perdamaian. Yang berikutnya ada metode kolaborasi atau
pemecahan masalah dengan cara memberikan keuntungan yang sama kepada pihak yang berselisih. Nah, masih contoh yang berkendara tadi, misalkan saja sekarang kondisinya yang berkendara itu mengalami luka yang parah di motornya, bukan di orangnya, ya. Kemudian di antara kedua belah pihak itu bersepakat untuk saling membenarkan kondisi motor mereka. Misalkan si A membenarkan motor si B membenarkan motor si A. Sama-sama untung kan gitu. Jadi pemecahan masalah itu memberikan solusi yang berselisih untuk sama-sama mendapatkan keuntungan atau mendapatkan solusi yang sama, yang mereka merasa sudah untung dan tidak terjadi masalah lagi. Yang keenam ada metode pengurangan konflik. Nah, untuk metode pengurangan konflik ini terdapat dua cara. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan konflik dengan tujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih dan mempersatukan kedua belah pihak yang bertentangan dengan menimbulkan ancaman atau musuh dari luar. Nah, setelah cara dan metode tadi, yang terakhir ada upaya nyata untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, upaya nyata ini dapat kalian simak di buku modul kalian halaman 16 dan halaman 17. Di situ ada 4 cara. Yang pertama, melakukan penyatuan ras, suku, dan agama. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme atau rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemudian yang ketiga, membuka forum komunikasi lintas suku, ras, dan agama. Dan yang terakhir, toleransi antar umat beragama. Nah, dari sekian materi pada pagi hari ini, untuk pemahaman materi lebih lanjut lagi, Bu Ilma akan mengupload bukan tugas ya, tapi pemahaman materi. Apakah kalian sudah paham apa yang Bu Ilma sampaikan pada video ini atau belum? Nanti Bu Ilma upload secara terpisah, di mana kalian Bu Ilma sajikan sebuah konflik atau kasus dan kalian analisis bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Begitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah membaca konflik itu, kalian menganalisis bagaimana cara menyelesaikan konflik ini dan kenapa konflik ini bisa terjadi. Kalian bisa menganalisisnya. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bu Ilma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.